Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong lihat videonya yang kelas sendiri-sendiri ya. Begitu nanti di Bismart, itu kelas A, B, C itu videonya sendiri-sendiri. Jadi kalian melihat video kalian aja, karena angkanya lain. Gitu saya buat untuk angkanya jadi beda setiap kelas. Gitu ya guys. Nah, baik Pak. Ya, jadi kita perhatikan kasus ini. Ada seseorang ibu namanya Olivia Winata. Beliau ini adalah apa? Bekerja dan pengusaha. Kalau bekerja dia dapat gaji, kalau pengusaha dapat omset. Omset juga nggak bisa dimakan semua omsetnya, harus diapain omsetnya? Dikurangi sama omsetnya, harus dikurangi pengeluaran ya, expense ya. Nah, sekarang kita lihat Bu Olivia ini kerja apa sih? Oh, PNS gitu ya. Nah, terus yang kedua dia punya usaha apa? Apotek ya, apotik. Ya, punya usaha apotik dengan omset berapa tadi? Yang bilang omset tadi siapa ya? Yang bilang omset siapa tadi? Safira. Nomor 37. Ya. Jadi 6,9 miliar. Berarti kalau 6,9 miliar omsetnya atau peredaran brutonya kalau bahasa pajak, Bu Olivia ini sudah harus menggunakan PPh 21 gitu, karena sudah di atas berapa? 4,8 miliar setahun. Ya nggak bisa pakai yang pajak omset. Ya, dia harus mencari laba bersihnya. Dalam rangka mencari laba bersih, Bu Olivia harus menyelenggarakan pembukuan. Nah, karena kalau sudah pakai pembukuan, yang dipajaki bukan omset tapi adalah laba usaha atau laba bersih. Novita nomor berapa ya Novita? 19 Pak. Ya, laba bersih. Nah, permasalahannya di sini laba rugi yang ditampilkan di sini oleh Bu Olivia itu laba bersih yang untuk ngitung pajak apa bukan itu loh. Jadi nanti udah ketemu laba usahanya langsung nih, nanti dikurangi PTKP, ketemu penghasil kena pajak langsung kali tarif gitu. Enggak Pak. Gimana dong Catherine? Direkonsiliasi fiskal dulu Pak. Kenapa dia mesti direkonsiliasi fiskal? Karena ada beberapa beban yang harus disesuaikan sesuai peraturan fiskalnya Pak. Catherine nomor berapa ya? 48 Pak. 48. Ya. Jadi benar kata Catherine. Ya, kita nggak bisa menggunakan laba ini untuk menghitung pajak. Harus dicari yang namanya, ini kan laba usaha atau laba neto versi komersial, versi accounting atau versi SAK, betul nggak? Nah, yang harus dicari itu apa? Laba bersih neto, ya bahasa pajaknya neto, laba neto yang sesuai dengan aturan perpajakan. Yang namanya apa? Lebih sering dikenal dengan laba neto fiskal. Dari laba neto komersial yang menurut akuntansi ini namanya debit komersial menjadi fiskal. Itu merubahnya dengan teknik apa? Rekonsiliasi fiskal. Jadi kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal, mencari laba neto fiskal dari laba bersih komersial. Nah, itu namanya kita menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal. Nah, itu sehubungan dengan usahanya Bu Olivia. Nah, sehubungan dengan pekerjaannya, ya makanya kita lihat di file PDF ini tadi. Nah, ini adalah apa ini? Ini kira-kira file apa sih nih namanya? Bukti potong. Bukti potong nih loh. Ya, bukti potong PPh pasal 21. Untuk PNS, TNI, Polri, makanya namanya 1721 A2. Lah kalau bukan pegawai negeri atau karyawan swasta, tetap namanya 1721 tapi di belakangnya A1, bukan A2. Nah, A2 ini khusus TNI, Polri. Nah, yang A2 sama A1 nggak ada bedanya, ke bawahnya sama aja ya. Tapi kalau A1 buat TNI, Polri, PNS, kalau A1 buat pegawai lain yang gajian ya.
Ya, ini namanya 1721A2. Nah, teknisnya bagaimana? Nah, sekarang Bu Olivia itu kerja di mana sih? Di Dinas Kesehatan. 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 Oh, Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Nah, di Dinas Kesehatan tuh ditunjuklah salah satu pejabat untuk yang kerjanya itu tiap bulan, itu setiap ada PNS Dinas Kesehatan DIY, itu kalau gajian dia harus pungut, dia harus setor ke kas negara pajaknya tiap bulan. Nah, petugas itu apa namanya? Pejabat itu namanya apa? Bendahara, Pak. Yes, bendaharanya ini loh. Makanya ditandain di sini, bendahara. Ya. Nah, si bendaharanya di Dinas Kesehatan DIY tempat Bu Olivia bekerja itu siapa namanya? Burhanuddin. Nah, jadi Bapak Burhanuddin ini kerjanya itu motongin gaji karyawan Dinas Kesehatan DIY tiap bulan, ya, distorkan ke kas negara, gitu loh. Nggak cuman Bu Olivia, semua. Nah, ini contohnya satu orang aja Bu Olivia gitu ya. Nah, terus yang dilihat juga ini loh, Bu Olivia itu statusnya apa? TK 0. Yes, TK 0. Artinya apa nanti kalau TK 0? Belum kawin, tidak ada tanggungan. Iya, berarti kalau nyambungnya ke angka apa, Novita? Kira-kira ke Gimana, angka Pak? itu pengaruhnya kemana? Kalau ke angka itu TK 0 tuh berakibat apanya? PTKP-nya, Pak. PTKP-nya berapa? 54 juta, Pak. 54 juta. Yes. Novita nomor berapa? 19, Pak. Puji Iya, Pak. nomor berapa? 10. 10. Oke. Ya. Jadi ini nanti TK 0 itu berakibat PTKP-nya 54 juta, itu masuk hitung-hitungan itu. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, itu yang harus dipaspadai gitu ya. Makanya Burhanuddin ini wajib ngasih Bu Olivia surat ini. Dan nggak cuma Bu Olivia, semua karyawan Dinas Kesehatan, karena itu adalah hak karyawan dan kewajiban dari yang memberi penghasilan gitu. Ya. Nah, kita lihat ke bawahnya ada hitung-hitungan gitu ya. Nah, sekarang lihat ini apa, kita pertama ngitung penghasilan brutonya dulu, betul? Habis itu rumusnya apa? Penghasilan bruto dikurangi pengurang, terus jadi Neto. neto gitu, itu rumusnya. Jadi bruto dikurangi pengurang jadinya neto. Terus neto diapain? Dikurangi enggak, belum. PTKP. Dulu ya, dikurangi. Jangan kalau 113 dipajakin dia nggak fair, kalau orang pribadi dikurangi dulu PTKP. Nah, yang dipajaki baru apa nih? Penghasilan kena pajak. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat brutonya total berapa? Bruto terdiri dari 62. 62 ini sama, terus 36 sama 24. Ya, karena ini gaji pokok plus kalau tunjangan struktural, karena saya lihat di sini, kita lihat di sini kepala bidang, ini jabat dapat tunjangan struktural, dan karena ada tunjangan khusus mungkin ada kerjaan tambahan lain. Jadi totalnya bruto berapa? Bruto 122 juta. Oh, 122 juta. Dan neto apa terus dikurangi pengurang berapa? Pengurangnya jabatan sampai 8 juta 150. 8 juta 150. Betul. Jadi netonya berapa nih? 113.850.000. Betul. 113 ini dikurangi PTKP 54 tinggal juta. berapa? Jadi tinggal berapa? 59 juta 850. 59 sekian ini adalah PTKP. Berarti PKP. Netonya 113 dikurangi PTKP, jadi PKP penghasilan kena pajak. Nah, kok dari 59 menjadi 3977 itu ceritanya gimana ya? Dihitung 50 Kali tarif pajak. Kali 5% terus sisanya dikali 15. Iya, 15 itu. Ya, betul. Ditambah Yang cowok terus siapa dibagi ya? 12. Betul. Cowok siapa tadi, ada Mas kayaknya jawab. Saya, Pak. Satya Adi. nomor 032. 032. 032. Tapi Adi. Oke, good. Ya, jadi gini ceritanya, bener kalian semua bilang tadi.
Jadi ini kan 59 kan PKP kan. Nah, kalau pakai aturan yang tinggal 2 bulan lagi umurnya, caranya ngitung pajaknya 5% kali 50 juta, bener nggak? Sisanya yang 9 juta sekian, itu pakai 15%. Kena 2 lapis dalam hari ini Bolivia ya, karena gajinya ya, bener nggak? Lapis pertama dan kedua, karena yang lapis pertama yang 50 juta, lapis kedua yang 15%. 5% lapis pertama, 15% lapis kedua, kenanya udah di atas 50. Tapi itu tinggal 2 bulan lagi tuh aturan umurnya. Karena sudah tahun depan sudah berlaku undang-undang HPP yang terbaru, yaitu apa? Lapisnya dari 4 jadi 5. Jadi 5 lapis, yaitu lapis pertama 5%. Tarifnya nggak berubah, tetap 5, 15, 25, 30 sampai lapis 4. Cuman ketambahan lapis 5. Nah, lapis 1 digeser angkanya ke berapa? Dari 50 juta digeser berapa? Yang kena 5%. Ada yang tahu nggak? 60, Pak. Yang kena 5% 50, Pak. Itu yang sekarang. 60 bukan Pak. 60, Pak. Nah, tahun depan pakainya udah nggak 50 lagi, pakainya 60 juta yang 5%. Nah, yang lainnya sama 60 sampai 250, 250 sampai 500. Nah, yang satu lagi ada yang lapis yang sampai 35% pajaknya, itu adalah Di atas 5 miliar. ya di atas 5 miliar. Betul ya, Safira ya. Oke, jadi yang nanti yang di atas 5 miliar menjadi 35%. Jadi sekarang lapisnya 5, tapi baru berlaku tahun depan. Berarti aturan ini saya kasih tahu sama kalian, tahun depan sudah nggak begini lagi caranya ngitung pajak. Ya, beda. Nah, kalau udah pakai aturan tahun depan ini berarti si Bolivia kena berapa lapis? 1. Pak. Satu. Pak. Cuman 1 lapis, cuman 5% aja ya. Gitu ya guys. Nah, selesai lah 3977. Ini per tahun, berarti per bulannya kan gaji dipotong per bulan, dipotong pajak. Berarti kalau setahun dipotong 3977, per bulannya tahun pajaknya tahun berapa nih? Tahun berapa? Tahun pajaknya? Ngelihat 2016. Ya betul, kenapa 2016? Karena suratnya ini dikasih di 2017. Oh, berarti ini adalah pajak tahun 2016, tahun pajaknya gitu ya. Novita. Oke. Terus berarti berapa kira-kira 300 berapaan gitu ya sebulan potongannya? 331.458 sekian. Tuh, 300 sekian. Tuh, Safira betul. Oke, good. Dah, berarti urusan pajak di pekerjaan Bolivia sudah clear belum? Sudah clear apa belum? Sudah, tinggal laporan. Ya, laporannya ini dilampirkan. Nih loh, aku udah bayar pajak setahun sekian dari penghasilanku dari pekerjaan. Nah, masalahnya penghasilannya Bolivia itu tidak hanya dari sini, tapi dia juga punya usaha, ada laporan keuangannya, gitu loh. Nah, sekarang kita cari, loh, tapi itu belum selesai, kenapa? Belum bisa dipakai, karena ini masih laba neto komersial. Harus dicari ke fiskal. Nah, mari kita cari itu angkanya dengan teknik rekonsiliasi fiskal, ya, gitu ya guys. Bener nggak? Iya, Benar Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang kita kerjain deh. Caranya yang cepat gini ya. Ini ada 2 kolom, ya. 1 kolom menurut komersial. Ini saya ganti aja deh, jangan pakai aksi biar kalian nggak bingung ya. Komersial, ya. Ini menurut fiskal udah cocok, ya. Nah, sekarang menurut komersial ngeliatnya kemana? Ke halaman 2. Di halaman 2 kan ada nih, tapi 2 kolom. Bener nggak? Betul nggak? Betul Pak. Betul, Nah, Pak. bisa dijadiin 1 kolom kan bisa gitu lah. Kita ambil angka dari situ. Ya. Kita ambil angka penjualannya berapa? Ingat nih, saya kasih kuning. Kuning itu rumus, nanti bisa dikopas dari komersial ke fiskal. Tapi kalau yang lain pakai sama dengan, yang putih-putih ini sama dengan. Nah, ini sama dengan aja.
harga pokok penjualan, kok apa penjualan? Dari penjualannya sama dengan kan ke halaman 2 ke 6 miliar 6.900.000. Kalian tuh belajar PA mungkin sama Bu Aden pakai buku bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris tuh nolnya nggak banyak, bener nggak? Karena nilainya kan udah gede tuh. Tapi kalau $1 14.000, ya beda ya. Jadi nolnya banyak banget kan, gitu loh. Jadi ini adalah 6,9 M. Nah terus kita hitung HPP-nya, sama dengan kan aja dengan halaman 2. Enter. Karena udah jejer, ya sudah ditarik aja ke bawah begini. Nah, tapi hati-hati begitu sampai kuning, ini adalah rumus. Nah, rumusnya adalah apa? Barang tersedia untuk dijual adalah sama dengan apa? Sediaan awal plus pembelian. Bener nggak? Enter, ya. Terus dikurangi sediaan akhir nih, barang tersedia untuk dijual. Sama dengan persediaan akhirnya, lihat ke halaman 2. Persediaan akhirnya berapa ini? Enter. Berarti HPP-nya adalah sama dengan apa? Barang tersedia untuk dijual dikurangi sediaan akhir. Itu kan rumus biasa atau itu bener nggak Yosefin? Iya Pak. Itu rumus biasa ya. Sediaan awal plus pembelian dikurangi sediaan akhir adalah HPP. Nggak lupa kan rumus itu guys. Kalau lupa gawat ya, kalian nggak lulus, saya suruh ngulang dulu. Yosefin nomor 35 ya. Oke. Ya ini rumus standar gitu ya. HPP itu ada sediaan awal plus pembelian dikurangi sediaan akhir. Nah berarti laba brutonya berapa? Penjualan dikurangi HPP. Tuh laba brutonya 700. Dah terusin, sekarang gaji upah imbalan lain sama dengan gaji upah imbalan lain ya. Lihat halaman 2. Nah karena ini sama jejer semua, ini satu aja contoh dulu, terus kita tarik ke bawah. Sama, saya jamin angkanya sama. Ya, terus total biayanya ini berapa? Sum dari total biaya, udah otomatis tuh. Enter. Laba usahanya, laba netonya 700 juta minus 251.400. Oh. Jadi laba bruto usaha minus total biaya. Jadi 448. Sama nggak kita lihat? Sama nggak? Sama. Berarti Sama, Pak. Berarti sudah jalan rumusnya. Kalau sudah sama, ini rumus itu di jalan. Nah sekarang kita pindah ke sini nggak dikopas. Yang dikopas cuman yang kuning. Ini Ctrl C, Ctrl V. Ini juga langsung aja Ctrl C, Ctrl V 2 ini juga yang kuning 2 di bawah ini juga sama. Ctrl V. Kenapa nggak ada angkanya? Ya angkanya belum jadi, belum pindah. Nah biar nanti rumus jalan pakai sama dengan. Ini sama dengan, ya. Ini tarik ke bawah. Tarik ke bawah sama dengan semua. Ya sama dengan sampingnya, nggak usah sama dengan ke halaman 2 lagi. Ini juga sama dengan karena warnanya putih. Kalau kuning adalah rumus tuh udah jadi belum? Langsung sama kan? Ya, yang ini lanjut juga ini sama dengan, ya sama dengan sampingnya tarik ke bawah. Totalnya sudah jadi, ini juga udah jadi, sama nggak? Dan ini adalah kiri kanan sudah jadi Rumus. Gitu caranya. Kan cepet banget, ini paling 5 menit nggak nyampe. Ya. Nah, kalau sudah jadi kiri kanan sama rumusnya sudah jadi, kita koreksi sekarang. Nah, kalian kan harusnya masih ingat ya konsep koreksi positif apa, koreksi negatif apa. Ingat, koreksi ini mengacu kepada laba neto di bawah sini. Nah, ini laba neto namanya. Nah, yang ini adalah laba neto. Yang ini, yang 448 itu laba neto apa? Ini saya freeze deh, biar kalian bisa lihat dengan jelas. View, freeze, panes. Nah, jadi kalau saya geser ke bawah, di atasnya tetap. Nah, berarti ini laba neto apa nih? Yang ini 448 laba neto komersial. Yang kanan nanti jadi fiskal, tapi karena kita belum koreksi ya masih sama angkanya. Nah, sekarang kita koreksi. Nah, koreksi fiskal positif negatif adalah koreksi yang menambah laba. Ingat, menambah laba, bukan biayanya yang dilihat berkurang apa enggak. Oh, nanti biayanya berkurang karena kan kebanyakan pasti non deductible. Jadi ada yang biaya menurut komersial boleh, menurut fiskal nggak boleh. Makanya biayanya dikurangi. Kalau biaya berkurang, labanya naik apa turun? Kalau biayanya berkurang, Naik. yang menaikkan laba itu koreksi positif apa negatif? Positif. Positif. Jadi yang dilihat adalah koreksi ini adalah koreksi untuk
laba. bukan untuk biayanya gitu, tapi untuk labanya yang bawah ini. Jadi jangan bingung nyebut koreksinya. Ingat, koreksi adalah untuk yang laba. Nah, sekarang kita lihat koreksinya apa aja sih. Lihat halaman 2 setelah laporan keuangan rugi laba. Di situ ada informasi nomor 3A sampai B, C, D, E. Ada 5, cuman 5 ya. Cuman 5, lalu penjelasannya di halaman 4. Nah, kalian bisa lihat halaman 4 dengan lebih clear. Di situ dijelaskan pasalnya ayat berapa. Nah, kita kalau mau ngelihat pasal 9 ayat 1 itu adalah yang menjelaskan tentang non-deductible item. Bener nggak? Atau non-deductible expense. Non-deductible itu artinya apa? Yang tidak dibebankan. Ya, Yosefit, tidak boleh menjadi pengurang atau dibebankan kepada laba. Jadi nggak bisa, ya. Yosefin nomor berapa ya tadi ya? 35, Pak. Oke. Ya. Nah, karena nggak bisa, ya harus dikeluarkan dari biaya. Kalau dikeluarkan dari biaya, biayanya berkurang. Artinya kalau biayanya berkurang, labanya akan Bertambah. bertambah. Nah, sesuatu yang menambah laba akan menjadi koreksi Positif. uji nomor 10, Pak. ya. Good, lanjut. Nah, sekarang di 3A ini ada informasi apa ini? Kok kesini sih? Sorry. Nah, ini apa nih? Ngapain nih? Piknik ya? Iya, Nah, Pak. Bu Olivia itu karyawannya dikasih bonus tahunan berupa piknik, jadi nggak dikasih uang. Kalau misalnya karyawannya 4, nggak dikasih 2,5 juta per orang, tapi disuruh piknik, disewain bis, dikasih kamar hotel, keluarganya boleh ikut, seneng jalan-jalan, gitu. Kasih uang saku segala macem. Ya habis 10 juta. Boleh nggak? Tidak, Pak. Ini karena apa? Nggak, kok Yosefin bilang nggak boleh karena apa? Ini natura dan Kenikmatan. di halaman 4 dijelasin nih pengeluaran bla 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 10 juta itu karena apa? Natura dan kenikmatan. Sebenarnya bukan nggak boleh ya. Miknikin karyawan boleh-boleh aja. Pajak juga pernah bilang nggak boleh. Cuman ketika ngitung laba neto fiskal, biaya ini harus dikeluarkan dari pengurang laba. Bener nggak? Bukan nggak boleh piknik ya, Yos? Iya, Pak. Nah, jadi piknik boleh nggak, Yos? Boleh. Boleh. Tapi 10 juta ini nggak boleh jadi pengurang laba. Gitu ya, guys. Yang lain juga ya. Jadi Ya, jangan paham. nggak boleh. Ya, kasihan amat sih piknik aja nggak boleh. Nah, ditaruhnya di mana tadi sama Bu Olivia? Kosnya. Kosnya apa? Yang negatif. Gaji dan upah. Jalan lain di sini ya. Total 120 juta. Berarti di sini mengandung angka 10 juta yang natura dan kenikmatan menurut pajak. Bener nggak, guys? Benar, Pak. Berarti kesininya gimana? Di sini nanti akan dikurangi jadi 110, bener nggak? 120 dikurangi 10 jadi 110, bener kan? Nah, karena biayanya berkurang, labanya Tambah. tambah kalau laba bertambah, koreksi positif apa negatif? positif, Pak. Positif, Pak. Koreksi positif. Nah, berarti kan di sini rumusnya belum jalan. Berarti rumusnya harus gimana? Sama dengan 120 juta minus koreksi Minus positif 10. plus koreksi negatif. Negatif. Enter. Nih jadi 110. 120 dikurangi 10 jadi 110. Terus bawahnya naik nggak? 10 juta. Naik, Pak. Nah, makanya namanya koreksi positif. Itulah koreksi positif. Jadi bukan, wow itu biayanya berkurang, koreksi negatif. Yang dilihat bukan biayanya, tapi yang dilihat adalah Labanya. catat. Ya, itu yang kalian suka kebulak-balik sampai sekarang. Ya, dari SMK mungkin udah belajarnya tuh tetap aja lupa. Oh, gitu. Tapi ada yang ingat, bagus. Gitu ya, guys. Nah, sekarang yang kedua apa? Cerita apa yang kedua itu? Bolivia ada keluarganya sakit, terus dia beliin obat gratis. Boleh nggak?
Boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh dibebankan. Nah, bener jawabannya sekarang. Masa sih nggak boleh ngasih? Ya apoteknya Bolivia, suka-sukanya Bolivia lah. Tapi ketika menghitung pajak, nggak boleh itu karena apa? Untuk apa nih? Pribadi. Ada aturannya. Ya, ada aturannya di halaman 4, di pasal 9 ayat 1, biaya pribadi itu nggak boleh jadi pengurang laba. Ada di sini dijelaskan. Ya, lihat halaman 4 kalau mau lebih jelas. Dimasukkannya ke pos apa sama Bolivia? Pemakaian bahan habis pakai. Bahan habis pakai. Betul. Berapa? Diva sebesar berapa? Yang jawab Diva tuh tadi. Iya Pak, Kan nomor 500.000. Diva nomor 27. ini kok ada Diva 036. 2 Pak dipanya. Oh iya ada 2 benar. Oke ya. Jadi benar 500.000 di sini kebanyakan 500.000 benar nggak? Karena ada mengandung biaya pribadi toh. Nah itu harus dikeluarkan. Berarti nanti berkurang jadi 11.500.000 di sini. Positif negatif? Positif, Pak. Kenapa positif? Karena nanti labanya akan naik. Naik. Loh, kok belum berubah angkanya? Ternyata ini belum di-copy rumusnya guys. Bener nggak guys? Kan ini baru yang nomor 1 nih yang di-copy. Enggak. Ini kan semua rumus biaya sama. Tarik aja. Gini loh. Nah, ganti nggak? Nih, 11,5 tau bener nggak? Betul? Benar, Pak. Nah, ini Benar. jadi berubah lagi. Dinamis gitu. Nggak manual ngerjainnya. Dah, oke. Terus nomor 3 apa nih? 3C nih, nyumbang. Nyumbang bisa nggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa, cuman nggak bisa dibeban. Betul, halaman 4 lihat jawabannya 3C. Sumbangan bla bla bla. Sumbangan sebenarnya boleh ya, asal masuk ke pasal 4 ayat 3 memenuhi syarat, itu boleh. Tapi karena ini tidak memenuhi syarat, ya jadi 2 juta nggak bisa dianggap itu sumbangan yang memenuhi pasal 4 ayat 3. Tapi kalau termasuk sumbangan itu di pasal 9 ayat 1 juga dijelaskan. Berarti nyumbangnya itu kemana masuknya posnya? Bolivia. Beban pemasaran. Pemasaran ini itu jadinya gimana? Beban pemasarannya? Dikurangkan. 2 juta. Kurangkan. Positif negatif? Positif. 50 jadi 48. Bawahnya pasti bergerak lagi. Naik terus. Ya kenapa naik? Karena selama ini 3 ini semuanya positif gitu ya. Terus yang keempat. Ini ada masalah apa ini? Nah, penyusutannya dihitung. Ternyata penyusutannya tuh 7 juta. Padahal di laporan keuangan berapa penyusutan? 6.500.000. Nah, berarti di sini 6,5 juta menjadi 7 juta. Naik apa turun? Naik. Kalau biayanya naik, nanti labanya naik apa turun? Turun. Ini korelasinya positif apa negatif? Negatif, Pak. Berapa jadi 6,5 jadi 7 juta tuh dikoreksi berapa? 500.000. Berubah ya, 6,5 jadi 7 juta, betul? Di sininya agak Betul, turun. Pak. Kenapa kok biasanya depresiasi begini? Ya karena kalau depresiasi pajak itu kan tidak pakai nilai residu, bener nggak? Kalau tidak pakai nilai residu pasti dia depresiasinya lebih banyak. Kita udah pernah membicarakannya semester kemarin. Oke, satu lagi. Premi asuransi. Ternyata Bu Olivia itu ikut asuransi yang mahal-mahal gitu. Nah, itu boleh nggak menurut pajak? Ikut asuransi itu boleh, tapi hanya BPJS dan Sostek. Cuma 2 itu yang boleh, yang lain nggak boleh. Nah, mungkin Bolivia karena dia ikut asuransi macem-macem, ya, ikut asuransi macem-macem mencapai 4,2 itu, berarti 4,2 itu harus dikeluarkan dari 5,4. Cuman sedikit gitu. Nah, itu korelasinya positif negatif tuh, mengeluarkan 4,2 itu. Positif Pak. Positif, Pak. Labanya pasti naik. Tuh, naik kan. Berarti di sini tinggal berapa? 1,2. Yang boleh tuh 1,2 gitu loh. Dari 5,4 yang 4,2 nggak bisa dibebankan. Tapi ikut asuransi silahkan aja. Suka-suka yang punya. Nah,
di sini ada dua perbedaan. Apa nih perbedaannya? Laba neto komersial sama fiskalnya sama apa beda? Beda. Gede yang mana? Gede yang Fiskal. ngitung pajaknya digabung semua penghasilan neto tuh yang fiskal apa yang komersial? Yang fiskal apa yang komersial? Fiskal, Pak. Fiskal dong, yang lebih gede, bener nggak? Bukan yang 448 tapi yang 464. Dah, sekarang kita lanjut lagi ya. Perhatikan. Kenapa di sini ditanyanya menghitung PPh kurang atau lebih bayar? Kenapa? Kenapa bukan menghitung pajak yang harus dibayar? Menurut kalian gimana? Guys, kok ada istilah lebih atau kurang bayar ya? Ingat, pajak itu satu, ada kredit pajak. Yang kedua, ada yang namanya cicilan pasal 25. Jadi selama Bu Olivia apoteknya beroperasi, mungkin dia berbisnis dan sudah dipotong pajak gitu loh. Nanti kan kelihatan, nanti kita jabarkan satu-satu. Nah yang kedua, namanya pengusaha kena pajak pakai PPh 21 kan harus nyicil pajak, bener nggak? Pak. Ya, jadi dari semua cicilan dan nanti pajak yang dipotong orang lain, biasanya pihak ketiga atau orang lain, itu berapa sama cicilannya dijumlah, nanti total utang pajaknya berapa, jadi nanti tinggal bayar berapa kalau memang kurang bayar. Kalau lebih ya bisa dijadikan kredit pajak untuk tahun pajak berikutnya gitu loh. Nah sekarang kita hitung aja deh biar cepet ya. Nih kita hitung dulu penghasilan netonya semua. Jadi ada 4 penghasilan neto yang harus dijumlah. Itu dari usaha, dari pekerjaan, dari dalam negeri lainnya kalau ada dan ternyata ada, dan dari luar negeri itu kita gabung. Nah dari usaha berapa penghasilan netonya Bu Olivia? 464 Yes. 800. Yang ini ya. Catherine nomor berapa Catherine? 48 Pak. 48. Oke. Ya. Nah, dari usaha sekian, terus dari pekerjaan berapa? Yo, netonya tadi ada di sini nih. Yang mana neto? 113.850 Pak. Betul. Ya. Netonya dari pekerjaan 113.850. Dari PDF sih nggak bisa dikopas. Ya sudah. Nah, terus kita harus tracing ini di soal. Jadi di Bolivia tuh ada 2 penghasilan dari dalam negeri yang belum ditaruh di sini. Dia itu sebagai konsultan dan ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lihat halaman 3. Ya, saya crop zoom. Nah, halaman 3 itu ada yang dia nerima penghasilan karena dalam negeri lainnya selain dari usaha, selain dari pekerjaannya, yaitu yang mana dia nerima honor dari rumah sakit swasta sebagai konsultan, ya. Karena bukan dari APBN APBD itu harus dilaporkan. Tapi kalau yang dari APBN APBD sudah dipotong pajak, nggak perlu, itu bukan objek pajak. Tapi karena ini non APBD, makanya harus dimasukkan ke sini. Berapa itu penghasilannya dia? Dari 18 juta. 18 juta ya dari RS yang Anggal Sehat nih. Kalau rumah sakit pemerintah itu kan pasti RSUP, RSUD, sama puskesmas, bener ya? Kalau RS doang ini bisa dipastikan swasta. Nah, kayak tulis 18 juta di sini. Terus dia juga punya ini loh, apa nih? Memperoleh keuntungan atas penjualan mata uang asing berapa? 8 juta. 8 juta. Totalin. Ya. Totalin sama dengan berapa? Berapa nih? 26 Juta. Nah, terus dari luar negeri. Ya, ini dari usaha sudah, dari pekerjaan sudah, dari dalam negeri sudah, dari luar negeri tuh cari. Ayo, siapa yang bisa nemu? Dia dapat apa dari luar negeri? Yang mana? Dapat apa dia itu? Tuh udah saya Obligasi.
Yes, Safira, obligasinya nilainya berapa? Dikasih Nilai obligasi. akumulasi. Ya, ini kayaknya suara ini familiar, baru kedengeran. Baru bangun tidur ya? Siapa Sakit nih? gigi, Pak. Nah itu, bagus. Bagus, Oke, Safira. Ya oke, bagus. Safira tadi berapa tadi? 250 juta, terus itu nilai obligasinya. Nah, kalau obligasi kan dapatnya bunga ya. Bunganya berapa persen, Safira? 20% setahun. Oke, berarti kalau 250 juta setahunnya dapat berapa? 50 juta, Pak. Ya, 50 juta. Berarti tahun ini, tahun 2016, Bu Olivia dapat berapa? 50 50 juta. dari luar negeri. Nah. Dah, di total itu. Jadi sudah lengkap nih, ada 4. Dari usaha, dari pekerjaan, dari dalam negeri lainnya, dan dari dari dalam negeri lainnya, dan dari luar negeri. Di total aja ini semua. Berapa tuh? 654, 650. Nah, ini adalah apa tadi namanya penghasilan neto. Nah, kalau udah punya penghasilan neto dikurangi apa nih? PTKP. PTKP. PTKP-nya tadi Bu Olivia statusnya apa tadi? TK0, berarti PTKP-nya berapa? 54 juta. Yes. Dah, kurangin aja nih. Neto dikurangi PTKP. Akhirnya ini ketemu apa? PKP. Penghasilan kena pajak. PKP itu ada 2 di pajak. Satu pengusaha kena pajak, satu penghasilan kena pajak. Hati-hati tuker. Konteks kita adalah penghasilan kena pajak sementara ini. Kalau pengusaha kena pajak juga udah sering kita sebut-sebut sih ya. Oke, ketemulah penghasilan kena pajak gitu. Ya. Nah, 600 juta 650. Terus diapain itu penghasilan kena pajak itu? Dipajakin PPh 21, Pak. Betul. Caranya gimana? Dengan dikalikan tarif, ya, dikalikan tarif. Nah, kalau Bolivia itu penghasilan kena pajaknya mencapai 600 juta, berarti ini kena berapa lapis? 4, Semuanya kena ya, bener nggak? ya, Pak. Yang 50 juta pertama kena berapa persen? 5%. 5%, Pak. 5. Terus yang 250 juta sampai 250 juta kena berapa persen lapis 2? 15%. Terus dari 250 ke 500 kena, 25%. atas 500 juta kena. 30. Besok-besok kalau masih sampai 5 miliar lebih, kenanya 35. Itu peraturan macan ompong ya. Kenapa saya bilang macan ompong? Begitu orang sudah di atas 500 juta, biasanya udah nggak mau lagi jadi BPOP. Caranya gimana? Bikin perusahaan, bikin PT, di mana PT itu pajaknya 22% fix, tarifnya tunggal. Jadi bisa kalian percaya nggak masih ada orang mau kalau untuk pajak dengan orang pribadi sampai 5 miliar ke atas? Enggak, Pak. Langsung aja bikin perusahaan, pajaknya lebih murah. Kecuali ada orang nggak ngerti yang sampai 5 miliar bersih, laba bersihnya tidak bikin perusahaan. Silahkan kena 35%. Ya, itu namanya tax planning ya. Bukan menghindari pajak. Tapi apa? Manajemen pajak. Ya. Dah 5% berapa tadi? 50 juta ya? Bener nggak? Yang tahun depan Bener, nanti jadi 60 juta ya, tahun depan ya, udah beda lagi ya. Terus yang 15% berapa? Antara berapa? 250 juta ke 50 juta, bener nggak? Betul nggak guys? Berarti yang kena 15% adalah berapa? 200 juta. 200 juta. Nah, yang 25 ini antara 500 juta ke 250 juta. Berarti berapa? 250. Kurang 01. Nah, sisanya berarti gimana rumusnya? Yang 100 jutaan lebih ini dari 500 ke 600 sama dengan
600 juta 650 minus buka kurung, dia bisa nulis 500 juta atau nulisnya begini 50 plus 200 plus 250 500 juta kan, bener nggak guys? Benar, Benar, Pak. Pak. Nah ya udah, di sisanya yang kena 30%, kaliin aja sudah, ya kali 50 juta. Tuh, yang 5% pertama, 50 juta pertama pajaknya 2,5 juta. Kalau di total ya udah nih batasannya. Jadi yang 15% kedua kenanya 30 juta, yang 25% kedua kenanya 62, yang 30% ini 30% adalah apa nih? Kenanya sampai 30 juta. Ini kita total namanya apa? PPh terutang. Ini kalau ngelihat begini, terus terang ya, kalau kalian penghasilan tinggi atau usaha, kalian mau pakai wajib pajak orang pribadi apa pakai badan? Pakai badan. Kenapa pakai badan? Safira, kenapa pakai badan? Kita minggu lalu sudah membahasnya. Pajaknya lebih murah. Kan 500 juta pertama kalau usaha, itu sekarang bayar pajak nggak? Enggak, Pak. Enggak. Nggak. Berarti kalau 500 juta pertama nggak bayar pajak, kena pajaknya cuma yang 100 jutaan. Bener nggak? Iya. 100 jutaan kali 100 jutaan kali 22%. Mau pakai yang itu apa yang ini? Yang itu, Pak. Yang itu. Berarti kalau kalian jadi konsultan pajak, Bu Olivia, sebaiknya Anda ya apa? Sebaiknya Anda bikin PT, Mendirikan badan, Pak. mendirikan perusahaan daripada kayak begini. Gitu. Bikin PT, ya Bu Olivia kan berarti punya saham apotek, bener nggak? Nah saham apotek, Bu Olivia itu dapatnya dividen, cuman kena pajak di dividen, bener nggak guys? Bener, Pak. Nah, ya cerdas. Nah yang gitu-gitu tuh mahal ongkosnya, maksudnya dibayar mahal kalau kalian bisa mengarahkan seperti itu. Kalau cuma ngitung-ngitung sih kalian tergantikan dengan mesin lah. Ya, makanya kebijakannya itu yang perlu kalian paham. Oke, pajak terutangnya berapa nih guys? 125.195.000. Betul. Coba Novita yang jawab. Mau nggak kamu penghasilan kena pajaknya 600 juta dipajakin 125? Enggak, Pak. Terus maunya berapa? Ya, nah dah, oke. Sekarang kita lanjut. Ya, geser ke kanan biar lurus sama 600 juta. Angkanya ini lurus gitu di kolom G ya. Dah, sekarang 125 itu jangan dibayar dulu, jangan naif. Ya, ini kan baru namanya apa nih? Pajak Terutang. baru pajak terutang. Ya, dari kamu semua itu, dari total PKP-nya sekian tuh pajak terutangnya sekian, tapi lihat-lihat situasi. Kan Bu Olivia sudah bayar banyak pajak juga kan, belum cicilannya, benar nggak guys? Iya, Pak. Nah, sekarang dari pekerjaan, inget nggak sudah dipotong berapa dulu sama Burhanuddin? 3977. 3.977.500, benar nggak? Ini kan sudah dipotong, betul nggak? Terus honor, Benar, Pak. betul. Terus dari honor yang 18 juta dia bayar pajak berapa itu? 900.000. Yes, 900 berapa? Jadi ini nulisnya gimana? 5%, pajaknya kan 5%, betul? Kali 18 juta ya. 18 juta, Pak. Kalau itu 6,9 miliar dibilangnya 6,9 juta. 18 juta dibilang 1,8 gimana tuh ya? Oke, 18 juta. Nah, di sini kelihatan jadinya buat belajar enak, angkanya dari mana ya? Ini kenapa saya sulit tulis 3977, karena mohon maaf dari PDF nggak bisa saya link. Ya, ini bisa. Terus penyerahan barang, kita lihat ke halaman 4. Halaman 5. Di sini ada semua keterangannya. Ya, dari misalnya nih, dari bruto 122 yang sama Burhanuddin Departemen Kesehatan DIY, terus dipotong netonya 8,1 jadi neto 113 dan bayar pajak 3977. Nah, di sini ada info tentang dia dapat 18 juta, bener nggak? Tidak dari dana APBN, makanya pajaknya berapa tadi? 900.000 gitu ya. Terus ada satu lagi yang dia
pasal 22, cari pasal 22 di mana? Mana pasal 22? Mana? Ayo. Informasi nomor 4 apa itu? Padi, 4. C. Ini memang keterangannya kurang jelas ya. Mungkin kalau kalian nggak bisa ngelihat dengan jelas, tapi di sini ada yang jelasnya. Ini yang tadi dapat obligasi. Ini loh. Ini yang mana sih? Dapat pasal 1 miliar 650 juta itu mana tuh? 1 miliar 650 juta. Ah, ini dia. Lihat nih nomor C. Bolivia itu kan punya apotek, dia jual obat ke RSUD Senopati. Nah, di sini ada UD-UD-nya, berarti ini pasti rumah sakit milik Negara. Kalau rumah sakit milik negara itu pasti bayarnya pakai dana APBN. Kalau udah menerima duit APBN itu harus bayar pasal 22 gitu loh. Nah, hitung-hitungannya di halaman 5 nih, 4C. Tadi kan 4C. Mana tadi? Ini 4C tuh, nih 4C, bener nggak? Nah, di sininya 4C juga, 4C berapa? Penyerahan barang kepada pemungut. Pemungutnya pemerintah. Nilai berapa nih? 1 miliar 650 juta. Lalu pajaknya berapa? 1,5% dikali 1.650 juta. 1.650 juta tuh 1 miliar 650 juta. Tapi kenapa sih mesti dikali 100 per 110? Ini ada misteri apa ini? Ada PPN, biaya PPN, Pak. Yes, PPN itu dimasukkan nggak, Nadia, dalam perhitungan pasal 22? Dimasukkan. Gimana sih? Oh, enggak divisi. Kalau kayak gini? Enggak. Nadia nomor berapa? Nomor 24. 24. Oke. Jadi gimana, Puji? Kamu tadi mau jawab gimana tadi? Itu PPN-nya nggak dimasukin, Pak. Ya, tidak dimasukkan dalam perhitungan yang kali 1,5%. Kenapa cara ngitungnya begini ya? Kalau mau ngitung asalnya ya dikali 100 per 110. Berarti itu nanti jadi yang nggak kena PPN. Nah, kalau ini angkanya masih kelihatan bulat, gampang ya. Ini aku yakin nanti nilainya itu 1,5 miliar. Yang 150 juta adalah PPN. Bener nggak? Nah, kalau transaksi 1,5 miliar, PPN-nya 10% berapa? Alah, 10% dari 1,5 miliar cepet banget, berapa? 150 juta. 150 juta. Jadi bener kan? 150 juta plus 1 miliar 500 juta kan jadi 1.650 toh, bener nggak? Bener, Pak. Nah, kita cara carinya begini, Nas. Kita operasionalkan saja di Excel. Ya, sama dengan berapa? 1 miliar 650 juta kali berapa? Buka kurung lagi 100 per 110 gitu ya. Tutup kurung 2 kali, kita enter. Bener nggak 1,5 miliar? Betul kan? Nah, dasar pengenaan pajak itu bukan 1.650 tapi 1,5 miliar. Nah, ini kita lanjutkan F2 lagi kali berapa? Baru kali berapa? Berapa persen tadi pajaknya? 1,5%. Nah, itu ceritanya. Loh, kok begini sih? Kok 1,5 doang, kurang persen. Enter. Nah, bener nggak pajaknya 22.500.000? Bener ya? Benar. Dan ini sudah diambil, dipotong sama pemerintah. Nah, terus yang dapat obligasi tadi siapa yang jawab obligasi itu? Kayaknya Safira yang jawab obligasi ya. Kalau dapat bunga obligasi 50 juta, itu bunganya, pajaknya berapa persen tadi? 10%, Pak. Berarti berapa? Sama dengan 10% dikali 10% 50 juta. Kali 50 juta. 50 juta. Ya benar, Catherine, 5 juta gitu. Semua pajak ini sudah dibayar, makanya dijumlah. Namanya kredit pajak. Jadi bisa dibilang, kita geser ke kanan angkanya, bisa dibilang apa? Punya utang pajak 125 tapi sudah bayar 32 juta. Nah, gitu loh. 500. Jadi punya utang 125 sudah bayar 32 lewat pemotongan oleh Pemungut. Pihak pemungut lain. lain. Jadi jangan 125 ini dibayar semua, guys. Jangan naif begitu di pajak ya. Dah, ini namanya pajak yang harus dibayar
sendiri, yaitu 125 dikurangi 32. Masih ada Bu Olivia punya cadangan, yaitu apa? Bu Olivia itu nyicil pajak. Di sini di halaman 5, di halaman 3 ada soal. Bu Olivia sudah nyicil berapa sebulan di tahun 2016? Ini salah ya, 7 juta. 200, ini 2016 harusnya. Berapa? 7 juta ini 7 juta, sebulan. Pak. Hah? 7 juta ini sebulan. Nah, padahal setahun tuh berapa bulan? 12. Berarti sudah nyicil berapa? 12 kali 7 juta. 7 juta. 84. Yes. Jadi ngomongnya gini, diulangin. Punya utang pajak 125, sudah bayar 32, dan sudah nyicil 84 juta. Jadi tinggal berapa kekurangannya? 8.117.500. Inilah yang namanya, kalau ini makanya jawabannya menjawab pertanyaan dari depan ini. Kurang atau lebih bayar? Kurang bayar. Yes. PPh pasal berapa kurang bayar tuh? 2 berapa? Ya, lupa. Pasal berapa? 6 tuh. 26, 27, 28, 29. 29. Ya, 29. Betul ya. Nah, yang 84 7 juta sebulan ini pasal berapa nih? 25, 26, 27, 28, 29. 25. Betul. Jadi intinya pajak itu adalah 25 dan 29. Yang lain-lain dari jadi kredit pajak. Jadi bisa ngurangi pasal 29. Jadi di tahun 2017 sebelum bulan Maret berakhir, Bu Olivia itu harus melunasi kekurangannya saja. Bener nggak? Inilah yang namanya pajak. Pajak final apa tidak final kalau yang kayak gini? Ya tidak final lah. Orang hitungannya baru belakang hari ketahuan, bener nggak? Kalau final kan nggak ada urusan uang di belakang. Selesai di bulan itu. Oke, pasal 25 dan 29 intinya di pajak itu untuk yang pakai PPh 21 untuk pengusaha ya. Nah, sekarang lanjutannya. Kalau tahun 2016 nyicil 7 juta sebulan, terus masih kurang, kita tambahin kekurangannya Bu Olivia. Nah, tahun 2017 nyicil lagi nggak? Nyicil lagi. Nah, berapa cicilannya? Gus? 7 kali 3, 21, Pak. Nggak bisa. Itu kan berdasarkan angka 2015. Kalau 2017, angkanya baru lagi. Caranya ngitung gimana? Caranya ngitung yang paling gampang dari mana? Gus, kamu tuh nomor berapa tuh, Gus? Oh, ini dia. 13 ya? Dari total PPh terutang, Pak. Betul. Bagus Wiso 13, oke. Kosong. Mana Catherine? Dari total PPh terutang, Pak. Total PPh terutang diapain? Dikurangin kredit pajak. Terus nanti ketemu 92 ini ya. Nah, praktisnya 92 sekian ini dibagi 12, itu cicilan yang baru. Kita hitung di bawah. Karena kalau di buku kita harus hitung lagi, meskipun nanti di formulir pajak tinggal 92 ini dibagi 12. Yuk kita hitung. Karena tahun 2017 laporan keuangannya belum ada, makanya pakai asumsi tahun 2016, tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya yang sudah kita kerjain barusan, yaitu yang ini, yang atas ini. Ya, total PPh terutang sesuai SPT tahunan PPh tahun 2016 berapa? PPh terutangnya kita kemarin. Nih, berapa PPh terutang? 125 ya? 25. Iya, Pak. 125. Nah, kredit pajaknya sama persis. Ini kan asumsi. Asumsi ada 4. Nih, 4 ini. Tarik aja ke bawah. Tarik gitu, jumlahin. Sama persis 34 sekian. Geser ke kanan. Biar lurus sama 125. Nah, ini dikurangin aja. Pajak terutang dikurangi kredit pajak. Berapa? 92817. Sama nggak dengan yang ini? 92817. Cuman saya harus menjelaskan angka itu dari mana. Nah, ini aja langsung dibagi 12. Berarti cicilan tahun depannya adalah sama dengan 92 dibagi 12 berapa? 7,7. Ini adalah PPh pasal berapa tadi? Nyicil 25, Pak. tahun 2017. Kalau yang atas tadi ini tahun
2016. 16 gitu. Jadi pajak ada liburnya nggak? Habis bayar PPh 25 tiap bulan tahun 2016, terus bayar kekurangannya, terus tahun depannya nyicil lagi. Terus baru kita tahun depan 2018 ngitung lagi seperti yang atas-atas, nanti ketahuan kurang atau lebih bayar. Begitu ya? Ada liburnya nggak pajak tiap bulan? Nggak ada. Nggak ada liburnya. Nggak ada. Nggak ada liburnya. Ya, jadi caranya begitu pajak itu tiap tahun. Dah ketemu dah cicilan baru. Nah ini kalian baru selesai nih ngitung, belum sekor, belum lapor. Gitu ya guys? Lapor. Ya. Dah, ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Minggu depan kita setor dan lapor pakai surat-surat, pakai dokumen, ya, pakai SSP dan pakai SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi itu 1770 kodenya. Silakan. Apa yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup ya. Dilihat deadline-nya, Cukup, tugasnya Pak. dilihat. Bertanya Pak, Ya boleh, Alfiata gimana? terkait yang non deductible expense tadi, itu apakah ada kemungkinan kayak dari pihak yang menghitung itu nggak memasukkan itu gitu Pak? Ada, Maksudnya nggak mengakui kayak gitu. ada. Berarti Sistem pajaknya kan self assessment. ya itu Pak. Nah, jadi Berarti nanti nggak bisa dideteksi ya Pak? bisa Oh bisa. seiring berjalannya waktu, kalau ketahuan nanti dipanggil, disuruh menjelaskan. Kalau misalnya ketahuan dan itu nanti ternyata benar ada yang non deductible yang belum masuk, Denda. nanti disuruh pembetulan. Oh pembetulan. Nah, kalau disuruh pembetulan, otomatis kan nanti pajaknya jadi kurang. Disuruh melunasi, selesai. Oh baik. Kalau nggak ketahuan, ya sudah. Serius, kalau nggak ketahuan nggak sudah gitu, nggak masalah gitu. Iya Pak. Serius. Terima kasih Pak. Umurnya 5 tahun ya. Kalau udah lewat 5 tahun nggak akan diperiksa lagi. Ya, maksimal 5 tahun nggak ada luarsa. Ya, ada yang ketahuan, ada yang enggak memang. Tapi banyak juga yang ketahuan. Kan dianalisa itu semua, nanti ada masuk DJP itu udah punya mesin learning untuk menganalisa kayak gitu. Gitu ya guys. Nah, yang menarik saya mau kasih tahu, non deductible sama deductible itu untuk aturan yang baru berubah loh guys. Serius. Sekarang kalau mikin karyawan atau ngasih karyawan parcel itu kan semua natural dan kenikmatan ya. Bener nggak guys? Nah, itu boleh jadi pengkurang laba sekarang. Bukan sekarang, 2 bulan lagi ya, karena undang-undang pajak terbaru itu tahun depan mulai diterapkan. Makanya saya ngomong begini, kenapa? Bayangin yang ngajar pajak tuh susahnya begitu. Makanya saya selalu ngajarin kalian tuh ikuti mesos. Kenapa? Karena kalau saya bikin ngajarin seperti ini sekarang, ini 2 bulan lagi kada luar Coba. beneran serius. Pertama, tarif pajaknya udah ganti, bener nggak? Hitungannya kan udah ganti lagi, bener nggak? Terus yang biaya tadi natural dan kenikmatan piknik boleh, ya sudah itu nggak dikoreksi. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu. Silakan dikerjakan. Kalau ada apa-apa tanya di WA atau di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.